Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi dimanapun Anda berada. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut, panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita akan bicara tentang money illusion. Ini sudah kita paparkan sebetulnya pada tanggal 18 Maret 2025 di Hotel Grand Alia dalam satu diskusi publik bertajuk Revisi Undang-Undang TNI, hentikan dikotomi sipil militer. Mengapa saya harus tayangkan kembali ini? Karena editingnya dari acara tersebut, khususnya untuk masalah yang saya paparkan ini, ancur-ancuran, sehingga esensinya tidak terlihat dan nampak melompat-lompat. Sehingga banyak telepon meminta saya untuk memberikan tayangan ulang. Dan saya menjawab itu hari ini. Saudara-saudara sekalian, sipil maupun militer punya peluang yang sama untuk menjadi diktator atau menjadi baik. Sipil maupun militer punya peluang yang sama untuk menjadi sukses dan untuk menjadi gagal. Sipil dan militer punya peluang yang sama untuk menjadi diktator atau menjadi pemerintah yang baik untuk rakyatnya. Jadi dikotomi sipil militer yang pernah berjalan puluhan tahun di negeri kita sudah saatnya kita hentikan. Tidak terlalu perlu di zaman ini. Zaman ini memerlukan kerja cepat untuk membangun kesejahteraan buat semua. Dan apapun yang dilakukan pemerintah, tujuannya adalah memberi kemakmuran kepada rakyatnya, melindungi tanah tumpah darah Indonesia dari dua sisi. Ini amanat Undang-Undang Dasar 1945 sejak pembukaannya, yaitu dari serangan militer, intervensi militer, maupun dari serangan bisnis. Serangan bisnis ini daya rusaknya bisa sama besarnya seperti serangan militer, di mana tanah-tanah rakyat, tanah-tanah di seluruh tanah air ini bisa diduduki, bisa diambil alih sedemikian rupa dengan cara yang lebih ringan, mengerahkan tentara dan polisi dari negeri sendiri. Ini serangan bisnis bisa mengerikan. Kita sudah lihat di Rempang, kita sudah lihat di Papua, Seruyan, Morowali, Halmahera, Kendeng, Wadas, sampai ke Banten, yang sampai saat ini pemerintah belum mampu menghentikannya, perebutan perampasan tanah air ini lewat jalur bisnis yang diberi cap PSN, Proyek Strategis Nasional, yang sudah dibuat Jokowi yang sipil itu sejak tahun 2016 sebagai ganti dari kegagalannya membangun 17 pulau reklamasi yang digagalkan oleh antara lain Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI waktu itu. Jokowi
memulai pemerintahannya dengan menaikkan BBM 2.000 tiap liter untuk semua jenis BBM di dalam negeri. Ini membuat orang semua kalang kabut, dan rakyat yang telah memilihnya sebagai presiden rakyat ya menjadi bagian pertama yang mendapat hukuman dari pemerintahnya yang mereka pilih sendiri sebagai presiden rakyat itu, yaitu tanggal 20 Oktober Jokowi dilantik sebagai presiden. Pada tanggal 15 Novembernya, belum genap 1 bulan, BBM dinaikkan Jokowi, yang menjadi hukuman buat rakyat dan menghancurkan sektor real sampai sekarang belum bisa pulih seperti sedia kala. Waktu itu kenaikan BBM dianggap sebagai solusi. Sebelum dilantik, ketika Jokowi telah memenangi Pilpres, Jokowi telah menekan SBY, pemerintahan SBY, untuk menaikkan BBM. Dan Menteri Keuangan waktu itu, zaman SBY terakhir itu, Hasan Basri, telah menyambut usulan ini dan dia mengusulkan supaya BBM naik, sehingga dia dipuji-puji sebagai seorang menteri yang berani, berbeda dengan presidennya, mengusulkan kenaikan BBM. Tapi SBY menolaknya. Kalau SBY melakukan itu saat itu, maka kesalahan akan berada di pundak SBY sampai sekarang. Tapi SBY dengan kemampuannya membaca bahwa rakyat sedang jatuh miskin pada saat itu, dia tidak ingin bermain-main dengan nasib rakyat. Maka itu tidak dilakukan SBY, dan Jokowi dengan berani menaikkan BBM 2.000 per liter pada tanggal 15 November 2014. Apa yang terjadi kemudian? Ini bukan tanpa perhitungan. Ada perhitungan yang juga sangat bagus. Jokowi dan timnya ini menganggap bahwa selisih harga antara harga lama dengan harga baru itu akan menghasilkan duit cash 120 triliun. Ini perhitungan bisnis biasa saja yang bisa dilakukan oleh tukang getuk laundry, tukang mebel dan lain sebagainya. Sebab kalau satu perangkat mebel misalnya berharga 40 juta, kemudian dinaikkan menjadi 60 juta, maka keuntungan yang 20 juta itu murni keuntungan yang bisa dipakai apa saja oleh penjualnya. Nah, inilah yang terjadi kemudian, adalah perhitungan yang bisnis biasa ini diterapkan dalam urusan negara dalam masalah BBM. Padahal BBM ini menyangkut berbagai hal. Dia akan mempengaruhi biaya transportasi, biaya logistik, biaya operasional perusahaan, biaya produksi dan lain sebagainya di sektor-sektor lain. Dan yang 120 triliun itu memang Jokowi waktu itu berpikir 20 triliun akan dipakai untuk membuat kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Harapan, kartu Indonesia Menangis dan lain sebagainya. Pokoknya semua kartu-kartu itu 20 triliun. Sisanya yang 100 triliun bisa dipakai apa saja. Sebuah pemerintahan baru memang memerlukan cash yang banyak untuk memulai pemerintahan itu. Tapi dalam perhitungan BBM ini, dia keuntungan itu yang 100 triliun itu atau 120 triliun itu dalam ekonomi disebut sebagai money illusion. Cuman ilusi. Sebab apa yang terjadi kemudian, ya kita boleh lihat. Misalnya setelah BBM naik 2.000 per liter,
inflasi naik 7%. Artinya apa? Yang 100 triliun itu berkurang nilainya terhadap barang sebesar 7 triliun. Artinya tinggal 93 triliun. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja negara waktu itu totalnya 2009 triliun. 1000 triliun akan dipakai sebagai modal untuk membeli barang. Nah, harganya terhadap barang ini berkurang 7%. Artinya dari 1000 triliun itu berkurang 7% sama dengan 70 triliun. Artinya yang 100 triliun itu sudah berkurang 77 triliun. Sisanya tinggal 23 triliun. Kemudian penerimaan pajak. Pada masa akhir pemerintahan SBY, penerimaan pajak kita itu 1.400 triliun. Pada tahun pertama setelah kenaikan BBM ini, sektor real mati dan perusahaan-perusahaan mulai megap-megap dan sebagian lagi bangkrut. Akibatnya penerimaan pajak pada tahun 2015 berkurang sampai di bawah 1.000 triliun. Kita anggaplah 1.000 triliun. Maka berkurang 400 triliun lebih. Artinya keuntungan yang diharap 100 triliun bisa dipakai apa-apa saja, tapi di bagian lain dia mengurangi keuangan kita melampaui ya 477 triliun. Artinya kita tekor akibat kenaikan BBM tersebut. Bebannya diberikan kepada negara, kepada rakyat. Akibatnya pemerintahan Jokowi memerlukan utang lebih banyak untuk memutar roda ekonomi. Nah, ini mulai ketergantungan kita kepada utang. Kemudian Jokowi lebih menarik para konglomerat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dalam berbagai agenda kenegaraan dalam bidang ekonomi. Dan itulah membuat Jokowi harus menawarkan berbagai konsesi kepada para konglomerat ini karena partisipasinya itu. Kita bisa lihat apa yang dikatakan Aguan ketika orang protes tentang PSN-nya Aguan di pantai utara Jakarta sampai pantai utara Banten yang merebut tanah-tanah pertanian beririgasi teknis dan tanah-tanah nelayan. Juga memanipulasi luas lahan itu sehingga hampir semua boleh diambil dia, dan dengan tantang-tenteng karena mendapat stempel proyek strategis nasional, dia bisa mengusir rakyat dari situ dan mengerahkan polisi untuk menekan siapapun yang melawan. Itu dianggap sebagai melawan negara. Nah, inilah yang terjadi kemudian, dan Aguan bilang bahwa dia mendapat hadiah PSN itu dari Jokowi karena berpartisipasi dalam membangun IKN. Ini pengakuan yang sebetulnya harus dikejar di pengadilan. Tidak boleh ada penghentian di luar pengadilan yang membuat rakyat makin gampang melihat perampasan tanah-tanah mereka. Dan ini negara akhirnya terus-terusan menambah utang dan memberi konsesi lebih banyak kepada konglomerat. 17 reklamasi yang gagal itu ya kemudian diambil alih oleh negara. Waktu itu kata Luhut ya menjadi proyek pemerintah pusat. Tapi itu tetap tidak bisa berjalan dengan seperti keinginan mereka. Maka kemudian PSN lah ini dibuat untuk menghibur 30 grup usaha yang dulu ikut dalam proyek 17 reklamasi itu. Inilah hadiah itu, dan Prabowo harus menghentikan ini dengan keputusan presiden. Jangan tanggung-tanggung, dan semua orang, Prabowo boleh menugaskan Tito Karnavian yang
menjadi Menteri Dalam Negeri yang sebetulnya kalau ada pembangunan negara di dalam negara seperti di Banten itu dan di Rempang dan lain-lain, itu seharusnya diketahui oleh Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Maka Prabowo boleh menugaskan Tito Karnavian untuk menyelesaikan ini. Juga Jaksa Agung tentunya. Nah, inilah saudara-saudara kalian yang membuat kita makin terpuruk sekarang, dan Prabowo harus menanggulangi kerusakan yang telah dibuat oleh Jokowi di bidang tata negara, hukum, dan tentu saja utang yang pada masa awal Prabowo ini terpaksa harus menyisihkan 1.352,1 triliun untuk membayar utang dari dana APBN yang cuma 3.600 triliun lebih. Itu artinya sepertiganya dipakai untuk membayar utang, diperas dari keringat dan darah rakyat yang sudah bekerja keras membayar pajak dan bekerja keras. Dan ini sangat mengerikan. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.